Sinoman siang hari ini. Jadi saya langsung share ini nggak apa-apa Mas ya, share PPT ya. Nah, oke. Jadi pada kesempatan hari ini saya sebenarnya kalau dibilang ahli sih ya nggak ahli juga, soalnya saya juga masih tahapannya masih belajar. Mungkin bapak-bapak ini lebih ahli karena saya lihat ada yang lebih lama ya dalam berkecimpung di dunia pariwisata ini. Jadi saya hanya ingin membagikan pengalaman saya dan apa yang saya pelajari tentang digital marketing ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Di monggo, ini saya nggak akan terlalu banyak teori, tapi kita bisa sambil latihan bareng-bareng. Jadi emang fungsinya pemasaran digital ini kan, kalau pemasaran itu kan beda sama penjualan ya Pak ya, beda sama sales. Jadi kalau sales itu lebih ke kayak ya closing dan target. Nah kalau pemasaran ini lebih kayak woro-woro gitu. Nah nanti sambil jalan kita bahas satu-satu. Jadi kenalan dulu, saya Dimas Suryo. Jadi tadi udah dijelasin nama Mas Yuli, saya dari 2016 sudah aktif di Bersukaria Tour, dan kita emang fokusnya itu emang lebih ke budaya dan eh, apa namanya, perawatan cagar budaya gitu. Sebenarnya cocok sih ini saya kalau misalnya bicara dengan bapak-bapak, soalnya saya yakin kan bapak-bapak pun di sini, bapak-bapak ibu-ibu juga tujuannya ke situ kan, bagaimana kita bisa bareng-bareng merawat budaya itu tadi. Lalu, nah, jadi dari 2016 kita berdiri sampai sekarang itu kita hanya memasarkan produk lewat digital. Jadi saya rasa pun beberapa bapak-bapak juga ada yang saya lihat sudah mulai ini ya, dapat tamu dari luar negeri juga. Sama saya juga dapat ya tamu dari luar negeri dulu digital. Soalnya nggak kebayang kan kalau misalnya kita masih nggak ada digital, bagaimana saya bisa menjangkau tamu luar negeri gitu kan. Untungnya kita sudah hidup di era abad 21 ini, yang semuanya serba digital, jadi kita coba manfaatkan bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaan pertama nih Pak, kalau kita jualan produk kan mungkin boleh dijawab satu atau dua aja ya, Bapak-bapak ini jualnya ke siapa Pak? Monggo, boleh diketik, boleh ditulis, Bapak-bapak. Ini kalau misalnya jualan produknya yang craft atau yang desa wisata, monggo boleh diketik. Kita interaktif aja Pak ya, nggak usah terlalu banyak. Monggo Bapak Ibu. Kepada Jadi siapa sih kita Bapak-bapak? fleksibel saja, kalau ada HA silakan bisa ketik melalui kolom chat, atau mungkin bisa satu atau dua orang, satu ya. Langsung Satu orang mic-nya mengobrol ya. dinyalain gitu. Monggo. Bapak-bapak ini jualan produknya ke siapa sih Pak? Apakah bapak-bapak itu sudah menemukan kayak targetnya yang jelas gitu? Ke siapa? Atau mungkin bapak-bapak ada yang bilang wisata manca, wah mantep banget. Ada nggak di sini bapak-bapak yang jualan atau ibu-ibu yang jualan ke semua orang? Ada nggak? Ada yang ke semua orang, wes pokoknya aku punya produk, wes pokoknya siapa yang tertarik bisa datang ke aku. Ada mungkin? Ini sudah ada yang menjawab di kolom chat Mas ya, Dimas. sudah Mas. Ini saya udah lihat Pak. Ini soalnya namanya Redmi, jadi saya nggak tahu Pak siapa ini. Ya, wisata manca. Ya oke, wisata manca domestik semua umur. Oke, jadi mungkin lebih kayak semuanya ya. Jadi ini bapak-bapak, kita di sini akan mencoba bareng-bareng. Ya. Oke, monggo Bu Esti. Kita mungkin bapak-bapak tadi ada Ibu Mbak Candi Rejo ya, semua orang berarti Mbak hitungannya ya, manca, domestik, semua umur. Ya ini kalau misalnya saya ngambil dari kata-kata seorang marketer terkenal dari Amerika yang namanya Seth Godin, dia bilang semua orang itu bukan pelanggan kita. Nah ini ada yang wisata minat khusus. Nanti saya diceritain lagi ya Mas Ersit ya, minat khususnya itu gimana. Boleh sambil diketik. Nah jadi semua orang itu bukan pelanggan kita. Ya, gimana sih caranya nge-set pelanggan kita itu siapa? Mungkin teman-teman, nah tahu ya ini kopi apa? Pasti saya yakin dah tahu lah kopi ini kopi apa. Nah ini targetnya si kopi ini tuh siapa sih? Kan kalau mas-mas tahu ini, mas-mas kan misalnya mas mbak
Bapak Ibu kalau ngopi di warung kopi kan paling cuma 3.000, 5.000. Kadang ya nek kenal sama yang bakul bisa gratis gitu. Tapi kalau Bapak Ibu coba deh ngopi ke sini bawa 10.000 tok nggak laku Pak Bu. Ini kopinya aja yang paling murah itu 36.000, Masya Allah. Saya aja juga bingung kok. Kopi kok mahal banget 36.000. Tapi ya laris tuh Bapak Ibu-Ibu. Coba kalau Bapak main ke kedainya, misalnya main ke Semarang atau ke Jogja atau ke Solo gitu. Main ke Starbucks ini, wah ramenya ya Allah, padahal kopinya muahalnya kayak gitu. Nah, ini di sini saya akan mencoba semacam kita brainstorming atau kita diskusi bareng-bareng gimana caranya bisa meningkatkan daya jualnya bapak-bapak ini. Jadi jangan mau yang namanya terlibat banting harga ya Pak ya. Kita harus punya kebanggaan. Kayak tadi ada Mas Hersit tadi yang bilang minat khusus, kita harus bisa memasarkan minat khususnya. Lah, apa sih yang dijual Starbucks itu? Jadi yang dijual itu sebenarnya bukan kopinya, Pak, tapi yang atau Bu. Jadi yang dijual itu sebenarnya kan adalah kan karena tempatnya mewah, kopinya mahal, itu kan dia jualan status. Jadi yaitu pengen orang yang nongkrong di Starbucks itu merasa kalau wah aku ini orang sukses, aku ini orang berpendidikan, aku ini orang. Nah itu jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa nggak nanti setelah ini kita jualan produk yang bikin konsumen kita itu setelah ikut ke kita mikir jadi apa gitu. Nah nanti saya bantu bareng-bareng ya di akhir. Jadi yang dijual Starbucks itu sebenarnya adalah mimpi, jadi kayak keinginan. Ya ini saya buka bocoran saya. Mungkin ya Pak, mungkin ada beberapa orang di Starbucks itu yang dia hidupnya mungkin gajinya di bawah UMR, mungkin dia nggak lebih kaya dari bapak-bapak, ibu-ibu yang di ruangan ini, tapi hanya demi status, yaitu rela nongkrong di situ, bukan ketang ngutang neng koncone pakai kartu kredit. Tapi ya begitulah kalau misalnya udah mainnya status itu mau kita jual harganya berapa aja, orang akan tetap nyari. Nah itu yang kita akan coba ubah mindset kita tentang berjualan dan berjualan online gitu ya. Nah, jadi gimana sih mimpi apa sih yang bapak-bapak, ibu-ibu janjikan kepada konsumen bapak ibu tadi kalau minat khusus tuh apa itu khususnya tuh apa yang bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa sampaikan. Nah, kemudian yang paling penting lagi kalau bapak ibu sudah mengetahui minat khususnya apa, itu adalah nah, jadi Bapak Ibu itu perlu membangun yang namanya persona. Jadi Bapak Ibu tadi yang bilang, ada yang bilang wisatawan manca domestik semua umur. Nah itu kan sebenarnya agak susah ya Bapak-Bapak Ibu. Soalnya kenyataannya emang nggak ada yang namanya produk untuk semua umur. Bahkan Starbucks pun dia juga udah cetol gitu, udah jelas bahwa oh emang yang nongkrong di tempatku tuh emang orang kelas atas gitu. Emang atau orang yang pengen ke kelas atas kelas atasan lah. Jadi Starbucks itu sudah mempelajari dan ini bisa dipelajari sebenarnya kayak bapak-bapak, ibu-ibu juga gimana sih cara yang namanya mencari persona. Jadi persona itu adalah kayak bapak ibu itu pengen konsumennya itu kayak apa gitu, yang pengen bapak ibu tarik. Nah terus setelah itu usianya itu kira-kira berapa? Tadi ada yang bilang semua umur lah ini agak diperjelas lagi. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih usia berapapun, cuman nanti ini berkaitannya dengan bahasa kita ketika berkomunikasi dengan mereka. Kan nggak mungkin tuh kita ngomong ke anak 17 tahun pakai bahasa formal kayak kita ngomong di seminar resmi gitu, pakai Anda, pakai saudara gitu. Pasti anak-anak 17 tahun itu kan baru diajak, saudara mau kemana? Pasti mereka akan lari kan. Nah, kalau misalnya kita menggait anak 17 tahun kan pasti bahasanya ya bahasanya mereka. Kamu mau kemana? Mungkin kalau yang orang Jakarta, lo mau kemana gitu. Itu contoh aja. Terus kesukaannya mereka apa, nongkrongnya di mana, terus kalau nongkrong ngapain, sosial media yang mereka pakai apa, nah terus kalau liburan yang dicari apa, lalu liburannya sukanya di mana, kalau cari info di mana, lah ini bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu nih info-info ini, budgetnya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa latihan membuat persona sendiri nih. Nah, nanti kalau misalnya masih bingung, coba kita selesaikan dulu. Setelah ini
eh, nanti mudah-mudahan setelah trainingnya selesai, Bapak Ibu bisa membuat persona Bapak Ibu sendiri. Konsumen seperti apa yang ingin aku guide dan caranya gimana. Nah, jadi setelah Bapak udah menemukan personanya, terus menyampaikannya ke konsumen itu bagaimana, lah itu juga penting. Mereka kan tinggalnya di mana aja. Saya lihat beberapa wisatawan ini kan, beberapa desa wisata ada yang di luar negeri gitu kan. Nah, itu gimana caranya guide-nya kan? Di Jakarta, mungkin ada juga yang dari Jakarta. Kalau zaman belum ada digital marketing sih ya pakai baliho gini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi baliho ini kalau masang, kalau bisa di tempat yang dilewatin banyak orang, makin rame tempatnya, makin mahal balihonya. Ini sekali pasang yang saya tahu murah, paling murah itu 30 juta. Jadi ya 30 juta aja juga belum tentu balik itu duitnya. Jadi emang ini khusus pemain besar aja. Lalu ada lagi yang agak murah kalau zaman dulu belum ada internet, pakai koran. Nah, nih ada pernyataan putus hubungan ditempel di koran, Bapak-bapak coba bayangin. Nah, ini saya ada pengalaman menarik. Dulu saya pernah nyari pegawai, itu saya coba channel koran, itu saya bayarnya 400.000, yang daftar 4. Terus saya coba pakai online, waktu itu masih zamannya OLX, saya coba iseng aja masukin iklan lowongan, yang daftar banyak, malah orangnya itu lebih bagus-bagus, saya jadi gampang milihnya gitu. Nah, itu OLX gratis, koran 400.000. Sekarang kita masuk ke sosial media, ini pemasaran digital ini ya. Monggo langsung ditulis saja Pak kalau ada pertanyaan. Nanti saya jawab kalau pas. Nah, sekarang kita sudah di era sosial media, jadi apa-apa itu sekarang pemasaran itu lewat sosial media. Nah, tapi yang tadi saya ceritakan itu kan saya bilang gratis waktu itu di OLX. Apa benar gratis? Nah, terus mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah pernah ngiklan, tapi kok masih boncos ya, itu gimana itu? Mungkin bapak ibu ikutan seminar atau nonton video di YouTube atau nonton apa, bilang, oh pakai ads aja, pakai ini, keluar duit, kok efeknya cuma like stock yang banyak. Tapi orang nanya aja enggak, nelpon aja enggak. Nah, itu yang disebut dengan false belief atau yang disebut juga dengan keyakinan yang salah. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang kita kira kayak, oh pemasaran digital itu gratis, terus bapak-bapak ngepost sak moh-mohe, ternyata kok yang nggak menghasilkan. Nah itu namanya false belief. Terus mungkin bapak-bapak yang udah agak melek sosial media dikit, ngiklan, ngeluarin biaya, tapi kok yo nggak banyak interaksinya. Monggo Pak Rifki, langsung ini aja Pak, langsung ketik aja Pak. Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan manfaatkan dulu di kolom chat ya. Nanti mungkin di akhir-akhir materi nanti kita bisa pilih yang untuk bisa bertanya secara langsung, begitu ya? Oh oke, baik. Silakan lanjut Mas Dimas. Lanjut ya. Jadi false belief ini. Nah, sekarang caranya kita bisa meng-guide. Nah, ini cara beriklan lewat medsos. Oke, ya ini ya saya jelaskan di sini. Cara meng-guide itu adalah Bapak Ibu dengan menjawab false belief produk Anda atau keyakinan. Di sini kan saya lihat Bapak Ibu kan sudah punya ini ya, produk desa wisata, terus memasarkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu itu harus tahu nih, pikiran orang kebanyakan ketika diajak berlibur ke desa wisata itu apa? Nah, paham ya? Jadi keyakinan yang salah. Jadi kan hitungannya kan berlibur ke desa wisata ini kan masih barang baru juga nih, Pak, Bu. Nah, kira-kira orang kalau diajakin main ke desa wisata itu mikirnya apa? Mungkin ya saya nggak tahu. Mungkin ada yang mikir murah, mungkin ada yang bilang mahal juga, mungkin ada yang bilang tempatnya nggak bersih, mungkin ada yang bilang makanannya nggak enak, mungkin ada yang bilang panas, mungkin ada yang bilang fasilitas nggak komplit.
Nah, itu adalah beberapa keyakinan-keyakinan yang salah tentang produk desa wisata mungkin ya, dan mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu pernah alamin juga, tapi bapak-bapak, ibu-ibu merasa loh, enggak kok desa wisataku bersih, enggak kok desa wisataku makanannya enak-enak, enggak kok desa wisataku aktivitasnya banyak. Nah, itulah yang bapak-bapak sampaikan di sosial media gitu. Jadi jangan asal iklan aja. Jadi bapak-bapak itu coba menjawab keraguan orang-orang itu di dunia luar sana itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ini siapa? Ada yang tahu? Diketik aja. Nah, ini wajahnya sering kelihatan di TV. Beliau sekarang punya usaha geprek gitu kan. Di mana-mana juga gebreknya, bahkan sampai ke Hong Kong gitu. Lah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu berpikiran nih, kalau misalnya saya seterkenal dia, pasti bisnis saya lancar semua kan. Mungkin ada bapak ibu yang mikirin kayak si Mas ini. Ada yang tahu ya ini siapa ya? Nah, terus selanjutnya, betul, Bensu. Nah, next. Nah, ini ada yang tahu lagi siapa? Ini juga sering nongol di TV, Lah ini kayak kita nih kembali ke laptop ya. Jadi Mas Tukul ini pun juga sangat terkenal, tapi dia dulu pernah punya usaha bakso, dulu dekat kantornya Bersukarya juga, saya ingat tuh, dulu ada baksonya Mas Tukul, ya ternyata nggak laku tuh. Jadi apa sih yang membuat dagangan itu laku gitu kan? Nah, itulah kenapa kita harus digital marketing. Jadi ya nggak selamanya juga figur orang terkenal itu menolong kita dalam jualan juga. Jadi kecuali Bapak Ibu itu mungkin di Instagram followernya banyak, di YouTube subscribernya banyak gitu, Bapak Ibu harus menggunakan yang namanya digital marketing ini supaya gaungnya itu lebih luas. Jadi digital marketing itu kalau bapak-bapak main ke pasar itu kan kayak ada ibu-ibu yang kayak, ayo pak, beli pak, murah pak, nih dagingnya pak, lagi promo, ayo dibeli lah. Jadi marketing itu ya sebenarnya kayak gitu, cuman ini kita pakai medianya digital. Jadi yang harus bapak ibu lakukan, tugasnya adalah satu, mengumpulkan, mungkin bisa nanya-nanya ke temennya, atau mungkin ke orang yang batal datang, atau mungkin ya ke siapa aja lah, tanyain, bebas lah. Kalau liburan ke Karimun, kalau liburan ke Dieng, liburan ke Candi Rejo, itu kalau nginepnya nggak di hotel, tapi di desa wisata tuh menurut kamu gimana sih? Lah itu bapak-bapak, ibu-ibu catat satu-satu. Nah, kemudian tugas Bapak Ibu adalah menghilangkan false belief ini. Nah, jadi apa namanya? Itulah yang namanya digital marketing. Jadi digital marketing ini belum ke selling ya, belum menjual ya Bapak Ibu. Ini cuman woro-woro ke banyak orang tentang apa yang Bapak Ibu tawarkan. Dan apa yang menjawab apa yang orang-orang ragukan. Itulah yang dinamakan digital marketing. Nah, kemudian gimana sih caranya melakukan digital marketing itu? Nah, ini saya ambil istilahnya, jadi Bapak Ibu tuh nyiapin kolam ikannya dulu. Nah, kolam ikan itu tadi yang persona itu tadi, yang siapa sih target kita itu ikan. Kita tuh mau nangkep ikan tuh ikan macam apa yang mau kita tangkap, apa ikan lele, apa ikan nila, apa ikan cetol, apa ikan hiu sekalian yang besar. Nah, itu tuh Bapak-bapak, kalau kan juga kalau misalnya ikan itu beda ikan beda umpan kan. Kan Bapak Ibu nggak mungkin nangkap ikan hiu pakai apa ya? Kayak sawi gitu. Saya kadang pernah lihat kalau lele itu dilemparin sawi kan nggak mungkin tuh. Jadi beda ikan, beda umpannya lah gitu. Itulah pertama pentingnya Bapak Ibu mikirin ke wisatawan mana. Kalau dalam negeri itu dalam negerinya umur berapa, kalau umur berapa, terus profesinya itu kira-kira udah menikah apa belum, keluarga muda apa keluarga tua, kira-kira penghasilannya berapa, terus tinggalnya di mana, terus dia kalau liburan kemana, jadi semacam itu. Soalnya ketika Bapak sudah tahu ikan kayak apa yang mau ditangkap, itu Bapak tahu umpannya kayak gini.
Nah, selanjutnya adalah dimasukkan semua ke kolam, umpannya, ikannya, kasih makan yang banyak. Lah, makanannya itu apa? Lah, makanannya itu ya postingan, video gitu. Lah, nanti kita lanjut di belakang ya. Nah, terus habis sudah orangnya tertarik dengan iklannya Bapak Ibu, baru dipancing. Jadi begitu. Inilah urut-urutannya kalau Bapak Ibu mau beriklan di sosial media. Jadi harus tahu dulu ikan seperti apa yang mau saya tangkap, umpannya apa, terus dikasih banyak makan, baru pancing. Ini penjelasannya sederhananya ini. Jadi ini tabelnya nanti Bapak Ibu bisa diisi, pasar seperti apa yang mau saya isi, media apa yang saya pakai, ya mungkin jelas ya ada Instagram, kalau zaman sekarang karena kalau misalnya Bapak Ibu ngincer milenial tuh usia ya 20 sampai 40 tuh milenial ya. Jadi saya walaupun udah 30-an tuh hitungannya masih milenial juga. Jadi bukan anak-anak ABG, Bu. Pak, kalau anak ABG itu generasi Z. Nah, di bawahnya ABG itu generasi alfa namanya. Jadi beda generasi, beda umpan. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Nah, terus umpannya apa? Terus makanannya itu apa? Hal yang mau di-sharingkan Bapak Ibu itu apa? Terus produk yang mau ditawarin itu apa? Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan ini di rumah, diisi. Nah, terus jadi nanti Bapak Ibu tahu, oh oke, aku nanti mau bikin cerita tentang ini. Oh oke, aku mau bikin umpan tentang ini. Oh oke, produk yang tak tawarin seperti ini. Ini kurang lebih teorinya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, kolam ikannya itu apa aja sih bentuknya biasanya? Nah, ini biasanya nomor telepon, email, WhatsApp, Telegram, sosial media, follower, terus subscriber, terus yang di apa namanya? Facebook page manager itu siapa yang nge-like, itu semua adalah kolam ikan. Jadi tugas Bapak Ibu di digital marketing ini adalah mengumpulkan nomor telepon, email, sosial media orang sebanyak-banyaknya. Nah, habis dikumpulin, dikasih umpan. Nah, terus di situ dikasih makanan, nah baru dipancing. Nah, caranya gimana melakukan digital marketing itu? Ada 3 tahap, namanya hook atau umpan, story atau cerita, dan offer atau produk. Nah, ini saya jelasin satu-satu ya, hook itu apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini adalah salah satu, menurut saya ini iklan yang bagus ini. Kalau Bapak Ibu mau beriklan di sosial media bisa meniru urut-urutan seperti ini. Jadi kita baca bareng-bareng ya. Pengumuman, wah, orang kalau dengar pengumuman berhenti sih, wah nih ada pengumuman apa nih, pasti pikirannya penting kan. Nah ini namanya hook. Jadi Bapak Ibu kalau ngeliat di jalan terus berhenti, kalau Bapak Ibu lagi lihat-lihat Instagram, lihat-lihat Facebook, terus Bapak Ibu ngeliat pengumuman terus berhenti, itu namanya umpan atau hook tadi. Jadi hal-hal yang menarik Ibu. Nah itu hal yang menarik. Nah kira-kira yang menariknya ikan kita itu apa? Nah itu yang harus kita cari tahu gitu. Ya, pengumuman diberitahukan kepada seluruh mahasiswa di Kota Medan, khususnya daerah Pancing, agar tidak lagi mencuci pakaian sendiri, sebab tugas kalian adalah belajar, jadi sarjana, bukan mencuci. Nah, karena mencuci itu adalah tugas kami, TJ Laundry. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang menurut saya nyeleneh, tapi ini kan kayak orang itu lihat berhenti kan, terus ya mungkin yang tadinya nggak kenal TJ Laundry jadi kenal, mungkin kenal pun juga belum tentu dia ngelondryin ke situ karena alasan satu dan lainnya, tapi paling nggak tuh mereka tahu dulu ada ada laundryan deket sini lah. Ini teknik untuk menulis tulisan kayak gini tuh namanya copywriting. Nah ini Bapak Ibu nanti mungkin bisa belajar di YouTube ya kayak di YouTube itu banyak banget videonya tentang copywriting, mau yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, banyak. Nah, itu ilmu kayak nulis orang biar berhenti gitu, seperti gimana caranya, itu namanya copywriting. Nah, kita akan coba bahas copywriting satu-satu ya. Jadi ada yang namanya headline. Jadi Bapak Ibu tadi, Mas siapa sih yang nanya ini? Gimana cara berikan efek? Mas Pak Privan. Ini ya, Pak Prihan. Ini Mas, jadi kalau mau efektif ya iklan itu harus ada headline-nya, harus ada isinya,
harus ada penawarannya, dan ini yang paling penting yang sering ketinggalan adalah call to action. Nah, jadi kalau misalnya bikin pengumuman di sosial media, jadi sosial media itu bukan untuk penjualan ya Bapak Ibu, itu untuk mengumumkan. Nah, mengumumkan pun harus tentunya harus menarik biar orang mau berhenti. Nah, itu harus ada pengumuman headline-nya ini, isi pesannya apa, terus barang-barang yang ditawarin apa. Kan orang kan kalau baca pengumuman kan dari atas ke bawah tuh. Nggak ada orang baca pengumuman dari bawah ke atas kan jarang, pasti dari atas ke bawah. Nah, terus call to action. Jadi kayak kalau misalnya aku mau nge-laundry itu kemana, ada nomor teleponnya apa enggak. Nah, itu adalah urutan-urutan membuat pengumuman yang benar. Jadi nanti kalau Mas Fakrihan bikin iklan di sosial media harus memuat unsur-unsur seperti ini. Jadi jangan cuma foto tok gitu, foto tentang Dieng, ya orang tahu itu Dieng, terus aku kon ngapake gitu. Kan mungkin pertanyaan orang kalau ngeliat iklannya Mas Tafrihan di Dieng, foto apa namanya? Telaga Warna, foto apa namanya? Gunung Perahu. Bagus emang fotonya lah, tapi ya, terus aku kon ngapake gitu. Kan orang juga nggak bisa membaca pikiran kita kan. Nah, itu yang harus diteruskan dengan copywriting ini. Nah, lanjut. Nah, ragam bahasa juga digunakan berbeda-beda, kayak tadi saya sudah jelasin. Ini saya ada contoh iklan jam. Ini produknya tiga-tiganya jam, tapi targetnya beda. Ada satu nih, Rolex, ini yang jamnya, wah, puluhan-puluhan juta, ngeri harganya. Terus satu lagi, ini ada, kita yang tahu ini apa, Daniel Wellington. Ini jamnya yang paling murah 2 jutaan, tapi nggak semahal Rolex. Terus yang satu lagi, nah ini jam G-Shock. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini tiga-tiganya jam Bapak Ibu. Tapi mereka ini kan targetnya jelas. Kayak Rolex yang paling kiri itu. Dia kan gambarnya apa namanya? Orang pakai jas gitu kan rapi, tangannya masukin kantong. Kira-kira targetnya siapa? Bapak Ibu, monggo ditulis di sini. Kira-kira targetnya Rolex itu siapa? Monggo diketik aja. Nggak ada benar salah, nanti saya juga sama-sama belajar di sini. Santai aja Pak, kalau awal saya Pak. Saya juga belajar kok ini. Mungkin Logis, rata-rata pakai wah, Rolex nih kayaknya. ya, kalangan menengah atas, ya benar banget Mbak Rifa, Mas Takrihan. Nah terus kalau yang tengahnya nih, eksklusif, wah pemain sepak bola dunia benar. Nah terus kalau yang tengah nih, Daniel Wellington, ini kira-kira targetnya siapa? Modelnya masih muda, ganteng, gitu kan. Tapi ya stylish, kira-kira targetnya siapa? Yang tengah ini namanya jam remaja mapan, bener. Kadang nggak mapan pun juga ini ya Mas. Ya ini remaja tapi pengen kelihatan mapan. Nah itu soalnya saya juga tahu ada beberapa orang tuh yang emang dia tuh apa namanya hidupnya agak rekoso tapi ya dia emang demi kelihatan mapan dia pakai jam Daniel Wellington ini. Nah yang selanjutnya yang paling kanan nih, ini malah gambarnya orang petakilan nih. Cowok juga. Kira-kira apa sih yang mau dia sampaikan gitu dengan jam? Terus ada gambarnya orang petakilan, itu kira-kira targetnya siapa? ABG gaul, oke. Atau mungkin dia pengen menggambarkan bahwa jamnya itu kuat gitu kan. Bahkan dipakai orang apa akrobat kayak gitu, nggak rusak gitu kan. Itu yang pengen pesan yang pengen disampaikan oleh G-Shock gitu. Nah, jadi ya punya hobi, ya betul banget Mas Takrifan, punya hobi adventure. Nah, jadi saya rasa sudah pinter-pinter nih Bapak Ibu-Ibu di sini. Jadi nah, ketika kita tahu siapa target kita, bahasa komunikasi kita pun akan berubah juga, disesuaikan dengan siapa target kita. Jadi kita nggak bisa apa marketing itu ngebiah-uyah kayak wah ini gue semua gitu lah, semua ini sopo gitu kan. Karena ada yang bilang juga produk untuk semua itu adalah produk yang bukan untuk siapa-siapa gitu. Jadi ya kita harus jelas itu. Ambil kata ya Pak ya. Dunia ini kan total orangnya ada 7, ya 7, sekian miliar. Orang Indonesia sendiri ada 200 juta. Bapak Ibu mungkin cuma nyasar 1% aja dari 200 juta itu udah berapa? 2 juta. Itu kan kebanyakan.
Sekarang 2 juta itu juga mungkin Bapak Ibu nyasar 1%-nya lagi 2 juta, itu kan udah 20.000. Bapak Ibu kan kalau misalnya kebanjiran order 20.000 ya kedandapan tuh, kewalahan tuh. Nah, itu aja. Jadi Bapak Ibu itu yakin aja dengan targetnya, karena kalau misalnya udah tepat sasaran, itu nanti akan berkembangnya lebih cepat. Gitu. Oke, next. Nah, ini saya akan sharingkan macam-macam headline. Jadi headline itu ini boleh dicatat, nanti boleh dicoba satu-satu Bapak Ibu ketika menggunakan sosial media. Jadi headline ini tujuannya satu ya Pak Ibu ya, jadi untuk meningkatkan kerumunan. Jadi untuk membuat orang itu ngeklik iklannya kita gitu. Nah, ini benefit headline, terus news headline, selective headline, question, quotation, comment, claim, UNI, sama teaser. Wah, bahasa Inggris kabeh tenan. Tak Indonesia kayak selanjutnya. Jadi satu dulu, benefit. Benefit itu ada dua, benefit ekonomis dan benefit psikologis. Nah, ini contohnya ya, misal kalau misalnya punya desa wisata, misalnya menginap di saya gratis sewa sepeda seharian. Jadi ekonomisnya ada benefitnya itu. Atau yang lain, kalau yang psikologis itu anak Anda bisa tetap belajar walau sedang liburan. Jadi kan kita nyerang ke psikologisnya ibunya gitu kan. Kan mungkin ada ibu-ibu di luar sana tuh yang pengen, anakku liburan untuk liburan tok, cuman main pasir, cuman apa, nggak dapat apa-apa. Tapi mungkin Bapak Ibu di desa wisatanya ada program yang bisa membuat anak-anak ini liburan sambil belajar gitu lah. Jadi itu ditulis nanti di headline-nya. Liburan ke desa saya nanti bisa sambil belajar gitu lah. Mungkin ibu-ibu yang sangat care sangat perhatian dengan pendidikan anaknya pasti akan melirik kan, pasti akan menanyakan gitu. Kalau ada di bawahnya ada call to action-nya, ada nomor teleponnya kayak langsung nelpon. Oh Pak Tahrifan, kemarin saya ngeliat iklannya kalau di Dieng ada aktivitas ini ya. Oh saya mau tahu dong. Nah itu tujuannya. Tulis headline tuh itu. Nah ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa perhatian di rumah cara bikin headline benefit itu kayak apa ya. Bisa dilatih gitu. Atau ini mau dicontoh juga nggak apa-apa. Nanti kita tes efektivitasnya. Yang selanjutnya berita. Nah, berlibur di desa wisata serasa liburan ke resort bintang 5. Wow. Ini kalau orang yang suka bermewah-mewah tapi duitnya agak cekak pasti akan melirik nih. Oh, apa ini? Berlibur di desa wisata rasanya bintang 5 gitu kan. Nah, ini ada elemen penguatnya untuk membuat headline lebih kuat, yaitu dengan gimmick main kata-kata. Ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan kan A gitu kan. Desa wisata bintang 5. Nah, ini biasanya lebih menarik perhatian orang-orang gitu kalau main kata-kata ini. Misalnya kopiko gantinya kopi. Jadi kayak gitu-gitulah. Yang A biasanya dengan A gitu kan. Liburan mewah tanpa membuat kantong berdarah gitu. Jadi main kata-kata. Dan juga bikin penasaran. Nah, ini tadi yang saya ceritakan kan, kalau misalnya orang yang duitnya cepat tapi pengen liburan agak mewah-mewah gitu, tapi yang bisa mengakomodir keluarganya gimana lah, itu namanya curiosity atau bikin orang penasaran. Nah, nanti boleh ya dilatih di rumah setelah pelatihan ini selesai, bikin tipe headline benefit, tipe headline news. Ada lagi selektif. Nah, saya aktif ini Bapak Ibu milihin, emang sengaja milih. Misal, khusus pemegang KTP Jabodetabek promo 90%. Wah, nanti kan orang yang pegang KTP kan Jakarta langsung lirik semua tuh. Wah, apa ini? Apa ini? Nah, selanjutnya khusus ibu rumah tangga supaya makin disayang keluarga. Nah, itu tadi balik kayak startup, kita kan jualannya mimpi kan. Mimpi ibu rumah tangga tuh biar bisa disayang keluarga itu gimana caranya? Atau mungkin ya liburan ke desa wisata Bapak Ibu bisa juga kan. Terus bapaknya juga, wah supaya menjadi ayah kebanggaan keluarga. Nah ini namanya selective headline, nanti bisa dicoba di rumah. Kemudian question ini question itu pertanyaan, maaf. Question itu pertanyaan. Contoh, nah, gimana sih caranya liburan mewah tanpa bikin keuangan berdarah gitu. Nah, orang
mikir juga kan, oh ya juga ya, gimana ya caranya? Nah, sudahkah Anda memesan tempat liburan yang edukatif? Mungkin ini dipasangnya pas mau liburan gitu ya, mau terima rapot pas ujian gitu Bapak Ibu. Nah, ini berarti timing waktu itu juga penting sekali ketika mengirimkan iklan gitu kan. Kalau misalnya mau liburan, Bapak Ibu bikin iklan ini, yang baca pasti, oh iya ya, lagi aku liburan nih, aku belum tahu nih mau pesan kemana. Lah ini akan membantu mereka juga, gitu kan. Sudahkah Anda memesan tempat liburan yang mewah, mepet sawah, yang tenang, jauh dari pusat keramaian? Nah, ini pasti targetnya buat orang-orang yang ya mungkin sehari-hari hidupnya tuh penuh kebisingan gitu kan. Dia pengen mencari suasana yang lebih tenang, lebih adem gitu. Nah, ini mungkin buat orang yang butuh akan mengklik iklan ini. Mungkin tambah nanti gambar-gambar yang menyejukkan mata gitu kan. Nah, ini nanti bisa latihan juga di rumah. Lalu quotation. Bapak-bapak tahu ini apa? Monggo. Ada yang tahu ini apa? Diketik aja. Gojek, Gojek. Nah, betul, Gojek. Nah, coba Bapak Ibu kan mesti bayangin, nek Gojek itu apakah mungkin orang kelas atas naik ojek? Pasti kan ada tuh yang mikir kayak gitu. Malah ojek wes sumo, warna apa rawan kecelakaan gitu kan. Kok ya nyampe aku ya rambutku lepek gitu. Orang kelas atas mungkin mau nggak sih naik ojek ini? Tapi begitu Dian Sastro naik Gojek, pasti kan teman-temannya langsung kayak wah, langsung heboh dunia persilatan kan. Dian Sastro yang istrinya orang kaya, ya mungkin beliaunya sendiri juga kaya naik ojek. Itu kan pasti pikiran orang yang melihat itu kan kayak wah, kayak sangar Dian Sastro numpak Gojek. Ya ini pasti akan apa namanya memunculkan keinginan orang lain yang tadinya enggak kepikiran naik ojek untuk cobain naik ojek online inilah. Makanya Bapak Ibu mungkin yang udah ada dana untuk kepikiran mau nyari influencer atau selebgram itu, Bapak Ibu juga harus mikir juga kira-kira ke siapa sih target market kita. Soalnya nggak semua influencer pun bisa jadi influencer untuk produk Bapak gitu kan, tergantung kayak misalnya kalau untuk anak-anak mungkin kan Kak Seto itu kan cocok ya. Kak Seto masih sehat beliau itu umur 68 ini masih bisa lari-lari lompat-lompat gitu. Tapi anak-anak sekarang nggak ada yang kenal Kak Seto, malah bapak ibunya yang tahu. Nah, jadi itulah intinya lah. Jadi contoh nih ya, kita latihan lagi satu lagi. Ini ada contoh influencer nih Pak, yang di kiri ini namanya Mbak Dayu Hatmanti. Beliau ini dulu juga ya sempat model juga, sekarang udah punya anak, suaminya pilot. Nah, yang kanan ini namanya Diandra, nah mungkin ada yang tahu Diandra siapa itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen nembak target keluarga muda, Bapak Ibu akan milih influencer yang kiri apa yang kanan? Monggo. Kalau Bapak Ibu mau menargetkan keluarga muda Indonesia, Bapak Ibu akan mengajak Mbak Dayu apa Mbak Diandra yang kanan? Monggo, yang kiri. Ada lagi? Satu lagi jawaban? Yang kanan, Mas Robi. Wah. Ibu-ibu. Ada yang kanan, ada yang kiri nih. Imbang ini Mas Dimas. Imbang ya. Yang kiri, Pak David Burhan. Nah, betul. Jadi kalau Bapak Ibu itu memang pengen nyasar keluarga, yang kiri ya. Jadi emang ibu ini tuh kalau dilihat Instagramnya emang dia sering banget ngepost tentang anaknya gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu kalau misalnya emang ada, nah kadang artis pun juga lagi situasi COVID ini mungkin ada yang mau kerja sosial kayak Mbak, ayo dong Mbak ngerasain nginep tempat saya gratisin nanti Mbak tapi ini ya apa jenenge bikin video tempat saya, mungkin ada yang mau juga. Jadi Bapak Ibu tinggal nyediain tempat tok, nanti tiket macam-macamnya biar mereka yang mikir gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa tuh memutuskan dari sekarang siapa ya sosial media influencer yang saya pilih untuk membantu memasarkan produk saya yang sesuai dengan target pasar saya gitu. Nah, ini ada juga
kalau ini misalnya Bapak Ibu merasa desa wisatanya Bapak Ibu itu cantik gitu kan, mungkin bisa ngundang fotografer juga. Nah ini contoh influencer fotografer yang mungkin Bapak Ibu bisa undang. Ada catatan backpacker, ada Ernanda Putra. Ini kan di bio-nya udah jelas dia nyebutin apa namanya travel blogger. Terus ada Canon, wah ada kameranya jelas nih ya. Nah terus jadi Bapak Ibu ini bisa menyesuaikan. Oh dia kalau travel fotografer gitu, oh desaku ini pemandangannya bagus sih buat difoto, tak undang ah. Nah, nanti dia bisa diundang foto-foto di desanya Bapak Ibu, terus nanti di-upload lah. Nanti kan desanya Bapak Ibu akan dapat apa namanya? Kayak iklan gitu kan, iklan gratis lewat di influencer ini. Enggak gratis sih, bayar influencernya agak mahal kadang-kadang, tapi ya kalau disiapkan aja sesuai budgetnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya komen headline. Nah, contohnya ayo liburan sambil sepedaan tepi sawah gitu. Wah ini kayaknya seru nih, apalagi kan sekarang lagi musim goes kan. Nah, lagi musim-musim goes ini, Bapak Ibu harus menyesuaikan juga nih lagi trennya apa sepedaan. Ya yuk sepedaan tapi di tepi sawah. Nah, mungkin kan yang suka-suka tantangan gitu kan akan melirik iklan ini. Ayo liburan sambil masak menu tradisional. Nah, apalagi ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu muda itu kan udah jarang yang bisa masak ya. Terus Bapak Ibu maaf. Terus Bapak Ibu bikin paket yang di dalamnya itu ada masak-masak menu tradisional lah, itu kan mungkin terus mungkin ambil dilihatin videonya, video masaknya, terus Bapak Ibu sambil bilang, oh masak tradisional tuh gampang loh. Nah, itu tadi kan kayak false belief kan, ada orang mikir kayak, oh masak tradisional ini malah lebih susah, bumbunya repot, harus diulek ini. Nah, ternyata Bapak Ibu bisa milihin menu tradisional, gampang bikinnya, nggak repot, terus diiklanin, terus ibu-ibu targetnya ke ibu-ibu muda, terus mereka lihat seneng, nah itu mereka akan milih produknya Bapak. Nah ini nanti bisa buat latihan ya di rumah atau dicontek. Ini contoh Bapak contek juga nggak apa-apa, monggo. Terus klaim ngaku-ngaku, misalnya desa saya desa wisata paling indah se-Indonesia Raya. Wow, yang mau buktiin siapa? Kecuali kalau emang Bapak Ibu punya klaimnya mungkin entah dari Muri atau dari siapa, itu dipakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya asal ngeklaim wae lah. Nanti kalau misalnya ada yang nggak suka, ya tinggal di. Nah, Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Nah, itu aja, diklaim aja di iklannya. Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Nah, terus tinggi itu apa? Ya dingin, ya ini, ya ini. Terus desa wisata favorit keluarga Indonesia. Nah, ini nanti bisa dilihat. Ini tadi Mas Tafrihan udah latihan ya. Bagus sekali, nanti bisa dicoba nanti. Apakah hal ini menarik ya buat orang yang nyari dingin gitu kan. Nah, you and I headline. Jadi Bapak Ibu itu ngajak pembicaranya, ngajak targetnya itu berbicara. Contohnya, jadi kayak ngajak orang ngomong gitu loh Pak. Misalnya orangnya kayak di sebelah saya ini terus ngajak ngomong gitu. Saya akan nunjukin ke kamu desa wisata yang fasilitasnya itu kayak resort bintang 5 yang nggak bikin keuanganmu merana gitu. Jadi itu kan kayak lebih dekat gitu kan ke kita kayak kayak lebih paham juga maunya saya itu apa gitu kan. Oh iya ya, ada ternyata. Terus teaser headline. Nah, ini menggoda atau menantang misalnya. Oh, Anda kuat nggak genjot sepeda tua sambil bawa gabah 10 kilo? Nah, jadi kalau genjot sepeda tua tok kan nggak susah ya, semua orang mungkin bisa ya, bisa naik sepeda maksudnya bisa. Tapi kalau ditambah gabah gitu di belakangnya kayak bapak-bapak yang habis nyari rumput gitu. Nah, itu kan tantangan itu kan. Nggak mungkin Bapak Ibu di luar sana yang suka tantangan gitu kan pasti akan melirik juga nih. Wah, ini seru juga nih bawa sepeda sambil ada rumputnya di belakang gitu kan, bila ada gabahnya itu sesusah apa gitu, terus dibawa sejauh 10 km gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu setelah ini bisa dicoba di rumah 9 headline ini. Nah, selanjutnya adalah saya akan memberitahu 8 cara biar headline-nya makin kuat. 1, kasih angka. Jadi misalnya Bapak Ibu kan sudah punya data loh. Ya, masukin aja di iklannya. 500 wisatawan luar negeri senang berlibur di sini. Masa kamu yang orang Indonesia nggak mau gitu. Contohnya biar
orang kayak ini kan maksudnya teaser tadi kan, atau pertanyaan itu kan, nantang sama pertanyaan. Masa kamu nggak mau gitu? Apa sih yang kamu ragukan lagi tentang liburan di tempat itu? Orang luar negeri aja seneng kok, oh aku liburan di sini nggak mau gitu. Yang lain, beritahu urgensinya. Nah, misalkan, kalau bukan kamu, siapa lagi yang rawat budaya kita? Jadi, buat anak-anak muda gitu kan, yang pencinta budaya gitu kan, yang merasa sudah tahu pentingnya menjaga budaya bangsa, pasti akan terpanggil mendengar iklan ini. Terus, ayo liburan ke desa sebelum semua sawah dan ladang ini berubah jadi bangunan. Nah, jadi kan kayak membuat mereka itu supaya bisa liburan secepatnya gitu kan. Kita kan nggak tahu di kanan kiri kita, wong apa namanya, kita lihat sendiri kan kanan kiri kita itu mungkin bapak ibu yang di desa juga terasa dulu sana tuh masih ladang, sekarang udah ada bangunannya, udah ada Indomart, Alfamart, macam-macam. Sekarang udah nggak kayak dulu lah. Hal ini bisa Bapak sampaikan di iklan supaya orang itu semakin pengen bisa liburan secepatnya gitu. Nah, ini kasih gambar. Nah, ini kan kalau gambar keluarga udah jelas kan, pasti liburan untuk keluarga. Terus yang keempat, hilangkan hambatan. Nah, orang kan namanya kita berdagang atau kita berbisnis, itu kan kita mencoba menghilangkan masalah yang dialami oleh konsumen kita. Jadi kata-kata kayak tanpa, kayak hanya, itu tuh membuat mereka tuh ngerasa kayak, oh, yoi, wes ning kene repot. Itu liburan mewah tanpa menguras tabungan. Lebih dekat dengan keluarga hanya dengan liburan ke desa itu. Jadi tidak usah liburan sing mewah-mewah, sing mahal-mahal, ke desa aja wis enak, wis untuk makanan bisa apa namanya, dijoki, minuman dijoki, terus bisa tiduran di tepi sawah, di bawah pohon gitu. Wah, enak lah pokoknya di desa itu. Nah, yang kelima, tunjukkan 3 keuntungan sekaligus. Misalnya, menginap tempat saya gratis sarapan, gratis sewa sepeda, antar jemput ke stasiun bandara. Nah, keuntungan-keuntungan apa lain yang Bapak punya, disebutin aja di iklannya. Ini akan meningkatkan efektivitas iklannya Bapak Ibu nanti. Tulis harga dalam judul, misalnya nginep di desa, rasa resort bintang 5 hanya 700.000 semalam. Nah, ini kalau Bapak tahu Aman Jiwo itu semalamnya berapa, Mesa Stila itu semalamnya berapa, Kura-Kura Resort itu semalamnya berapa, terus Hotel Kresna itu semalamnya berapa, bandingkan dengan produknya Bapak Ibu itu kan, wah ya, produk kita itu ya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ya nyatanya Mesa Stila, Kura-Kura Resort itu ya rame-rame wae lah. Ini, jadi dalam digital marketing ini Bapak Ibu itu kalau bisa jangan banting-bantingan harga. Bapak Ibu harus bisa menunjukkan siapa saya, siapa target saya, ya supaya orang tertarik dan Bapak Ibu bisa profit juga gitu kan. Nah, cuman banding-bandingan harga ya jualan di pasar aja gitu kan. Yang sini jualnya 5.000, yang kanan 4.000, kanannya 3.000, ya wis untuk bongkotok. Nah, yang ketujuh, tulis nama orang terkenal. Misal, Pak Jokowi pernah nyebut kopi sini, gitu. Atau contoh yang lain gitu yang Bapak Ibu tahu. Yang kira-kira target marketnya Ibu tahu. Kayak misalnya Dian Sastro. Dian Sastro pernah mandiin kebo di sini gitu. Wah, Dian Sastro aja pernah mandiin kebo, masa kamu nggak pernah? Itu kan orang penasaran, pengen pasti. Nah, gunakan kata-kata perangsang kayak, ini boleh dicatat, cepat, rahasia, praktis, terbatas, sekarang, buruan, hanya, spesial. Nah, ini kata-kata yang bisa digunakan di iklan untuk mendorong orang itu supaya satu baca, kedua cepet-cepetan action gitu. Sekarang diskon 30%, besok udah nggak ada. Jadi kan yang baca itu kan, wah, ya usah tak pesen sekarang. Spesial KTP Jakarta hanya sampai besok. Nah, dia kan pasti akan buruan mengklik iklannya Bapak Ibu. Nah, terus apa yang dilakukan dengan pilihan headline sebanyak ini? Jadi Bapak Ibu bisa diukur, misalnya pakai headline tadi yang berita. Misalnya Bapak Ibu udah bikin iklan tuh yang nge-like berapa, yang komen berapa, yang ngirim DM ke saya berapa. Nah, terus Bapak-bapak nyoba tipe headline yang lain. Oh, saya coba headline yang pertanyaan.
oh kok ternyata yang pertanyaan ini malah reaksinya lebih bagus ya. Oh ya berarti kedepannya Bapak Ibu akan menggunakan headline semacam ini. Jadi dalam berusaha ini memang banyak uji coba sih Pak. Jadi benar salahnya tuh kalau Bapak Ibu tanya ke saya, pas ini headline yang cocok buat desa saya apa ya? Ya saya sendiri jujur nggak tahu. Tapi dengan Bapak Ibu rajin melakukan gonta-ganti headline ini terus diukur ini, Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata pakai headline tipe ini yang komen banyak, yang pesan banyak. Oh pakai headline ini yang komen dikit, yang pesan banyak. Oh pakai headline ini yang komen banyak, yang pesan dikit. Jadi tipe-tipe reaksi orang terhadap headline pun juga macam-macam gitu. Jadi ada yang emang likes-nya banyak, tapi nggak ada yang pesan. Ada yang likes-nya sedikit, komennya sedikit, tapi yang pesan banyak. Jadi itulah yang harus dilakukan di digital marketing ini. Nah ini formulanya copywriting ya. Jadi ada yang namanya attract, AIDA ini untuk menarik orang biar berhenti di iklannya. Interest itu yang tadi saya bilang, ketertarikannya orang kelas menengah atas itu apa? Ketertarikannya orang kelas menengah ke bawah, orang yang suka adventure itu apa? Itu ditulis semua di situ. Terus desire itu Bapak Ibu bisa memberikan keinginan mereka. Kayak tadi misalnya yang G-Shock tadi, orangnya senang adventure. Berarti kalau misalnya kayak di Dieng, kita kasih tantangan, ini nginep di sini, bonus nanti naik ke Gunung Perahu. Gitu. Atau yang ke Karimun, ini nanti bonus snorkeling atau gimana, monggo. Kira-kira hal-hal apa yang bisa membuat target Bapak Ibu itu kayak gregetan gitu, kayak, wah aku harus banget nih pesen ini nih. Yang terakhir, action. Jadi nomor teleponnya jangan lupa, emailnya jangan lupa, ditaruh alamatnya jangan lupa. Nah itu untuk mendorong orang biar bisa komunikasi dengan Bapak Ibu. Nah yang terakhir, yang paling penting juga, Bapak Ibu nanti minta orang untuk share. Jadi setelah liburan, Bu, Pak, jangan lupa ya nanti foto-fotonya di tag kita, misalnya di Candirejo, apa di Dieng, Hembungan, apa di Karimun Jawa, di tag ya. Nah itu supaya efeknya itu semakin besar gitu. Nah ini tadi kurang lebihnya bahasan tentang umpan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang cerita. Tadi kalau masih ingat segitiga saya itu ya, kan atasnya umpan, yang tengah cerita, yang paling bawah adalah penawaran. Oke, nah ceritanya pun juga harus nyambung gitu ke market misalnya. Nah ini saya cerita tentang batik panjang lebar, batik 3 negeri ini dulu merahnya di Lasem, birunya di Pekalongan, coklatnya di Solo, motifnya nah. Tapi kalau yang dengerin itu nggak senang batik, gimana? Saya mau ngomong sampai berbusa kayak apa ya kalau misalnya target market saya nggak senang batik ya sia-sia. Mau tempat yang menarik kayak gini nih, batik di bawah pohon trembesi gini yo, orang kayak, ah, asik ah, bosen, batik tok. Tuku neng Lasem larang, neng pasarnya 70.000 ya. Nah, kalau orang yang nggak tertarik gitu. Tapi kalau misalnya dengan orang yang emang minat sama batik, wah itu info yang menarik banget itu. Bahkan kalau emang kolektor pun, saya pernah bawa orang Singapura waktu itu, dia tak bawa ke Pekalongan itu batiknya inden 2 tahun, jadinya 4 tahun, jadi total itu jadinya baru tahun 2024, harganya 20 juta Bapak Ibu. Itu ya pesen nih. Aku ya bingung. Kok iso gitu. Itu pun juga waktu saya ajak keliling belanja batik itu ya belanja batik itu ya kayak beli kacang, nggak mikir. Seneng ambil, bayar, seneng ambil. Nggak mikir ke batik opo, asal itu. Nah itu, kalau Bapak Ibu bisa menemukan target, terus Bapak Ibu bisa bikin mereka seneng, orang semakin seneng, itu akan pengeluarannya semakin banyak Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini, nah yang Dieng. Saya cerita, wah nanti kalau ke Dieng jam 4 pagi bisa ngelihat matahari terbit, nanti suhunya dingin, kayak di Eropa bisa 0 derajat.
rumput-rumputnya tuh nanti beku tuh, kapan lagi kamu bisa ngeliat kayak gitu, terus kamu ngerasain berdiri di atas awan, tapi orangnya seneng batik, senengnya ya mau blonjo gitu. Tak seneng yang jalan jauh, bangun pagi, kedinginan. Ini kan saya cerita semenarik apapun ya sia-sia kan. Jadi gitu, cerita itu harus kita sesuaikan dengan kepada siapa kita bercerita. Makanya ini sangat penting sekali membangun persona tadi, ya usia mereka berapa, sukanya apa. Kalau suka batik ya kita ngomongin batik, kalau sukanya adventure ya ngomong adventure. Nah kita kan di kerumunan ini kita kan sama-sama nggak tahu tuh, di kerumunan besar ini itu kita sama-sama nggak tahu yang seneng batik itu yang mana, yang seneng adventure itu yang mana. Tapi dengan Bapak Ibu mengkhususkan pengumuman itu untuk yang seneng adventure, ini dari ini ada berapa orang nih? Ini kita ada sekitar 20-an. Nah, ini mungkin masih yang nom nih, baca iklannya 1, 2, 3. Ya ora kok 3 aja. Soalnya kayak Bapak Ibu bikin iklan buat semuanya, malah bisa aja 20-20-nya ini nggak ketangkap semua. Mending mana? Mending dapat 3 apa nggak dapat sama sekali. Itulah pentingnya digital marketing. Jadi emang biasanya digital marketing itu emang gitu Pak Bu. Jadi emang kita itu bikin pengumuman sebanyak-banyaknya yang di site, bisa yang baca itu jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu. Soalnya dari yang baca yang banyak itu paling ya cuma 1%, 10%, 10% itu udah bagus banget Pak Ibu. Jadi nek Bapak Ibu bisa bikin iklan yang baca, enaknya sosial media kan gitu kan, kita tahu berapa yang baca. Kalau yang baca itu ada 2.000 orang, terus yang suka sama iklannya kita, yang nanya-nanya, yang booking itu ada 400, wah itu udah top. Bapak Ibu tak acungi jempol. Nah, misalnya bisa kayak gitu. Nah, itu tadi Bapak Ibu harus membuat persona gitu. Kepada siapa saya harus apa namanya? Beriklan. Ya. Selanjutnya adalah media menyampaikan cerita lah ini. Ada YouTube, ada Twitter, Facebook, Instagram, yang terbaru ada TikTok, ada blog juga. Nah, terus ada karakternya. Jadi kalau saya lihat Instagram itu isinya ya usia-usia kayak kita lah, milenial 20-40-an. Jadi karena market saya kebanyakan usianya 21 sampai 35 tahun, makanya saya pakai Instagram bersukaria, pakai Instagram. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat Instagramnya kita @bersukaria_tour. Kita ada 2.000, terus kita ada tur jalan kakinya itu 5.000. Nah, kalau Bapak Ibu nyasarnya ke orang yang lebih tua, lah itu biasanya pakai Facebook. Nah, terus ada juga YouTube. YouTube juga untuk video, biasanya lebih visualnya lebih menarik. Nah, kalau lebih ke anak-anak muda lagi yang usia 20-an, kayaknya kalau TikTok tuh kayaknya anak SMA 20, 25 tuh pada senang TikTok lah itu. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya? Mencari tahu targetnya, terus media apa yang digunakan. 10 menit lagi ya, Mas. Oke, terakhir 10 menit lagi ya, penawaran. Mas Dimas ya. Terakhir nih, Mas. Oke. Terakhir penawaran. Penawaran ini nggak kayak gini, Bapak Ibu. Nggak kayak cuman asal coret aja, 85 coret jadi 55.000. Penawaran itu tadi balik ke false belief itu. Misalkan, nah ini tak ambil ke gambar Aman Jiwo. Yang semalamnya berapa juta saya nggak tahu. Nah, nih misalkan Bapak Ibu nih ya, punya nginep di homestay isi 4 orang, kamar doang 1 juta, berarti kan per orangnya 250. Terus ada lagi tambahannya sarapan ala hotel, makan siang juga makan malam ditanggung 150, snack pagi sore 30.000, laundry 70.000, guide 100.000 buat 2 hari per orang, terus sewa sepeda 100.000, aktivitas apalah kalau di Dieng apa, Karimun apa, di itu apa disesuaikan, tiket objeknya 50.000, antar jemput bandara 50.000, totalnya per orang ini kan 850. Kalau Bapak Ibu misalnya Mbak keluarga isi 4 orang kan berarti 850 kali 4 3,4 juta toh. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa bikin penawaran 2 juta per malam plus gratis laundry,
Nah, itu gimana tuh kalau orang baca? Kan lebih menarik kan soalnya kayak orang liburan itu kan males tuh pulang bawa cucian kotor kan, iso pulang wis bajunya bersih semua, besok bisa dipakai kerja kan. Nah ini bisa dicontoh nih ya, nanti kalau bikin penawaran kayak gini, jadi udah dikumpulin semua terus dipotong harganya. Jadi kan orang kayak, wah harus liburan yang kini, wah rak mikir ke makan siang, nggak mikir ke makan malam, terus ya bisa sewa sepeda, wes pokoknya enak lah gitu, murah kan. Nah terus ya ini musuhnya Bapak Ibu ya. Ini Mesastila ini juga semalamnya 4 juta, padahal ya Bapak Ibu nek omah-omah joglo gini kan pasti ada lah ya. Ini apalagi nih. Nah, terus ini juga lawannya Bapak Ibu yang lain nih, budget hotel. Jadi Bapak Ibu tuh kalau bisa memposisikan dirinya di atas budget hotel, di bawahnya Mesastila. Jadi yo nggak murahan-murahan banget, tapi ya nggak mahal-mahal banget. Jadi Bapak Ibu emang nyasar ke pasar-pasar itu aja. Nah, sekarang orang-orang, ini yang terakhir ya, orang-orang yang dibutuhkan untuk digital marketing. Nah, ini ada graphic designer. Jadi yang bikin ke iklannya itu yang harus ada elemen-elemen call to action, pesan, terus headline, copywriting itu yang bikin ke pesannya. Desainer itu yang noto-noto ke gambar. Terus videographer sama fotografer, editor videonya, terus ini yang nyebar-nyebarkan kontennya, dan yang terakhir customer service. Kalau misalnya orangnya udah ada yang minat mau belanja di Bapak Ibu. Nah ini terakhir saya ada semacam gerakan gitu Bapak Ibu. Ini kan kita sama-sama lagi nyari bookingan, nyari orderan juga kan. Jadi kan ada di luar sana ada gerakan namanya Save Tourism gitu kan. Don't cancel your trip, tapi ganti tanggalnya aja lah. Saya ini kepikiran sedang membuat kaos kayak gini. Ini Bapak-Bapak kalau saya tertarik, jadi misalnya bikin kaos ini nanti pre-order misalnya ada tulisannya Dieng, ada tulisannya Candi Rejo, ada tulisannya Karimun Jawa, kita jualin di lewat saya atau lewat langganannya jenengan. Nah itu nanti misalnya kita jual 150.000, nanti 40.000, 45.000-nya buat bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, nanti keuntungan yang lain buat pembeli ini di kemudian hari kalau pandeminya udah lewat, nanti pemesan kaos kan karena pre-order kan saya ada datanya nih. Misal ada Mas Yuli pesan, Bu Heni pesan gitu kan. Nah, nanti kalau pandeminya udah lewat, kita kasih mereka diskon 10-25% karena mereka sudah beli kaos kita. Nah, ini usulan aja, kalau misalnya tertarik nanti kita bisa sambung lagi ide ini. Ya, itu aja Mas Yuli. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Dimas. Menarik sekali ya Bapak Ibu materinya, karena memang dengan kondisi saat ini saya kira digital marketing itu menjadi salah satu sarana yang efektif buat kita untuk memasarkan produk-produk wisata kita ya. Tapi Mas Dimas tadi juga banyak sekali memberikan jurus-jurusnya ya. Nah, jadi Iya, ya ini bisa dicontek ini. betul Oke, Mas. baik Bapak Ibu. Ini pertanyaan bisa melalui chat. Nanti akan saya pilih. Jadi kalau ada pertanyaan yang nanti sekiranya perlu kita live-kan, nanti saya akan pilih bisa langsung live bertanya ke Mas Dimas ini. Monggo, bisa di kolom chat. Monggo, monggo. Apakah sudah ada yang nanya nih? Sambil nunggu mungkin kali ya Mas Dimas ya. Ya, monggo Tadi kan Mas. saya tertarik copywriter nih. Karena copywriting ya. Karena Betul copywriting Mas. ini penting ya dalam kita membuat konten-konten di Betul digital Mas. marketing itu. Nah, Betul. kira-kira nih dengan model kondisi sekarang, isu new normal bagi pariwisata, kira-kira nih bagaimana sih kita ngemas bahasa copywriting-nya nih biar apa ya, penikmat pariwisata itu kembali merasa nyaman dan Betul. yakin gitu loh untuk datang ke tempat teman-teman ini Mas Dimas nih Ya, kira-kira. oke. Ya, jadi di new normal sekarang ini kan kita kan keyword-nya biasanya kan orang nyari sesuatu kan lewat keyword tuh. Jadi ada mungkin hashtag-nya new normal. Nah, berhubungan dengan copywriting itu kan juga
sama kayak yang tadi saya ceritakan, menjawab false belief orang itu kan, Mas, keyakinan yang salah tadi itu kan. Nah, jadi mungkin di new normal ini orang mikir, wah liburan di desa wisata apa meyakinkan ya kebersihannya, apakah dijamin gitu keamanannya, physical distancing-nya dan macam-macam. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan itu kepada konsumen Bapak Ibu, mungkin lewat video atau mungkin lewat gambar gitu. Nah, itu dikomunikasikan aja Bapak Ibu, dibilangin kayak, oh kita tiap ada turis selesai pulang ya kita semprot disinfektan, turis datang juga kita minta ganti baju dulu apa gimana, guide-nya kita pakai face shield. Jadi hal-hal seperti itu yang menjawab keraguan para wisatawan kita, itulah yang harus disampaikan di dalam copywriting kita gitu. Jadi harus yang berkaitan dengan pertanyaan apa yang dijawab gitu, yang ingin dijawab. Oke, ini kayaknya ada satu nih yang masuk nih Mas Dimas Ya. dari Ki Wasis. Wah, ini Pak Wasis Askrab ya. Bagaimana cara memasarkan produk kesenian yang efektif di era new normal ya? Kalau Mungkin boleh ini tahu apa Pak produk keseniannya? mungkin bisa live Pak Wasis. Silakan. Produknya apa ya Pak kalau boleh tahu? Pak Wasis bisa di-mute. Boleh tanya langsung ke Mas Dimas. Halo, Pak Wasis? Bisa langsung live, Pak Wasis? Di-mute. Di-unmute speakernya. Kalau nggak diketik aja nggak apa-apa Pak. Apa namanya produknya apa? Produknya seni tari yang seperti itu, ada lukis, juga ada di situ. Lukis dan apa Bu tadi terakhir? Lukis, seni tari. Ya, lukis seni tari ya. Sudah tuh. Oke, silakan Pak Wasis. Tuh. Ya, mohon maaf. Selamat siang. Untuk produk dari kami adalah kesenian. Tentunya kesenian rakyat yang bermacam-macam gitu. Nah ya, misalnya apa Pak tadi tari itu? Ya. Tari terus ada seni tari apa topeng ireng, ada sendera tari juga, ada tari tari merak, tari gambyong dan lain-lain. Gambyong. Nah, jadi gini Pak, kalau ini langsung dijawab Mas Yuli langsung ya. Silakan Mas. Oke, saya coba bantu ya Pak. Ini cuman ngasih langkah-langkah aja. Nanti coba diikutin, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, saya nggak tahu apakah cara ini efektif apa enggak, tapi dicoba dulu, nggak ada salahnya. Tadi kan Bapak cerita ada tari merak, tari gambyong, tari apa aja tadi Pak? Nah, itu sendera tari ya. Nah, peminat tari di Indonesia ini kan juga sangat banyak tari tradisional. Nah, Bapak mungkin bisa menghubungi, kalau nggak salah itu yang pas penderita COVID yang 3 orang pertama itu loh Pak. Itu yang dari Depok itu. Nah, itu kan satu ada yang penari tuh, yang Mbak Ratri Anindya itu kan. Nah, itu coba aja Pak. Bapak coba menghubungi beliau, terus Bapak juga cerita apa sih yang menarik dari apa namanya, tarian ini, cerita di balik tarian ini tuh apa. Nanti coba minta dibantu memasarkan ke Mbaknya itu, nanti mungkin Mbaknya kalau tertarik bisa bantu, nah, terus nanti Bapak bisa nyiapinnya pegelaran seni online juga virtual, jadi Bapak apa namanya mungkin bisa pakai YouTube juga gitu kan, untuk orang bisa lihat, untuk teaser-teasernya, untuk potongan-potongannya gitu. Misalnya tariannya tuh aslinya 20 menit gitu, atau mungkin 30 menit. Bapak cuma ngasih potongan 5 menit tok. Lah nanti kalau misalnya tertarik, nanti tanggal segini saya ada pemutaran lewat Zoom juga gitu. Nanti kalau orangnya minat, bayar misalnya 10.000, apa 15.000, apa 20.000 gitu. Nah kalau Bapak nih misalnya ada
ada souvenir juga yang mau ditampilkan, atau disiapkan. Mungkin Bapak ada souvenir kayak kecil-kecilan gitu lah, mungkin yang harganya 20.000, 30.000, Bapak nanti bilangnya jual ini 100.000 nonton tari, nanti dapat souvenir juga, nanti souvenir saya kirimkan ke daerah masing-masing gitu. Yang enteng-enteng aja Pak, biar ongkirnya nggak mahal. Jadi ini 100.000 udah sama ongkir, pokoknya benefitnya tuh macam-macam lah. Jadi Bapak juga harus bisa memunculkan juga keinginan orang-orang untuk ikut merawat, kan isunya kan sekarang tetap berkehidupan normal walau pandemi lah. Ini gimana caranya kamu bisa menjaga seni dan budaya warisan leluhur ini dari rumah. Nah, gitu. Mungkin kata-katanya nanti bisa ditulis kayak gitu lah. Untuk pendorongnya nanti coba bisa itu hubungin Mbaknya yang penderita COVID-3. Orang pertama itu kan kayaknya beliau aktivis seni juga. Mungkin gitu Pak yang bisa saya bantu. Mudah-mudahan membantu. Emang nggak gampang sih Pak, tapi harus dimulai satu-satu dulu. Jadi Bapak narik orang dulu dengan minat mereka ke tari, kalau udah banyak yang minat baru dijualin satu-satu. Itu ya Pak Wasis ya. Semangat Pak. Terus ada lagi. Halo, sorry, saya belum. Ya Mas Dimas, masih ada pertanyaan di kolom chat. Yang mana? Ini kasih contoh gimmick new normal Mas Dimas. Wah ini. Iya tadi itu. Maaf ini Mas, ini kan karena namanya Redmi, ini dari siapa boleh dijelaskan Mas siapa, dari desa mana, coba saya bantukan aja bikin gimmicknya. Ini masalahnya saya nggak tahu dari mana, jadi mau bantu apa saya bingung juga ini. Monggo Mas, dari mana? Yang minta Redmi boleh chat. Dari mana? Atau kita live-kan saja? Oke, mungkin sambil menunggu ini informasi itu Mas lanjut Dimas. Ke Mas Tahrifan aja ya, lanjut ke Mas Tahrifan ya. Ya. Itu yang pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara menghindari kegagalan pemasaran digital Mas? Karena teman sudah banyak mencoba tapi akhirnya gagal. Nah, ini tadi Mas yang saya bilang, jadi emang yang namanya pemasaran digital itu tidak langsung berhubungan dengan meningkatnya penjualan. Apalagi masa-masa kayak gini kan orang lagi hati-hati ya, dalam artian saya aja jujur dari Maret itu sampai sekarang belum pernah Mas yang namanya keluar kota. Itu mau keluar kota juga was-was juga kan, di mana-mana diperiksain gitu. Nah, tapi yang namanya keadaan pandemi kayak gini itu saya juga pernah dapat wejangan dari guru saya, guru bisnis juga, itu juga bilang walaupun lagi pandemi ini pemasaran jangan berhenti Mas. Jadi tetap jalan terus, soalnya yang kita butuhkan di masa pandemi ini adalah orang-orang tuh kenal siapa Mas gitu. Jadi Mas tetap memberikan konten-konten yang membuat orang tuh kayak ngiler gitu loh Mas, kayak pengen ke Dieng, kayak aku nanti pokoknya pandemi aku kudu ning Dieng. Nah itu, jadi Mas itu jangan putus asa Mas, itu bukan gagal ya, emang lagi kayak gini ya Mas situasinya. Orang was-was juga kemana-mana, tapi kita nggak boleh nyerah. Jadi tetap harus, tugasnya Mas Fakrihan ini tadi apalagi udah bilang dusun Sembungan itu tertinggi se-Indonesia gitu kan. Nah mungkin Mas bikin time lapse kayak video sunrise, nah bisa juga bikin live. Ini kan kita di YouTube live kan ya, nanti bisa juga bikin YouTube live sunrise dari Dieng gitu. Kan saya duga nih ketoknya si Kunir sepi nih pasti ya. Saya kalau ke sana aja rame nih tak umum. Nah itu misalnya Mas Tafrihan bisa bikin acara gitu, misalnya udah punya sosial media yang follower wes akeh, diumumin aja kayak kita mau live sunrise Kunir, katakanlah tanggal 8 Juli kan, berarti besok. Ya kalau nggak jangan besok lah, mungkin 2 minggu lagi apa 3 minggu lagi. Ayo
Siapa yang mau nanti 3 minggu lagi tak kasih linknya. Jadi yang mau daftar, yang mau tak kasih linknya di YouTube harus follow saya dulu. Jadi itu Mas tugasnya Mas tuh bikin kolam ikan dulu sebanyak-banyaknya, bikin konten-konten yang menarik ikan-ikan ini supaya mau ngeklik iklannya Mas gitu. Nah nanti setelah pandeminya lewat, baru deh kita hantam tuh ikan-ikannya dengan diskon, dengan promo, dengan apa gitu. Jadi Mas bisa rame. Kalau emang wayah-wayah gini emang agak susah ya Mas jualan. Terus virtual ya, wisata virtual. Jadi kalau wisata virtual itu modelnya kita pakai Zoom terus. Nah, sekarang ini kan ada yang namanya, coba ya saya langsung praktek dikit ya kalau wisata virtual itu. Boleh ya Mas Yuli ya? 5 menit. Oke, silakan Mas. Ya. Jadi kita misalkan, oke, kita share aja. Misalkan kita ke Dieng ya. Nah, ini kan nanti masuk ke Maps, Mas Tafrihan. Nah, ini saya ajak Mas Tafrihan wisata virtual langsung nih, Mas. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau wisata virtual itu biasanya orang-orang pakai Google Maps, jadi pakai Zoom ini, terus pakai Google Maps. Nah, terus saya bukanya pakai tampilan satelit. Nah, ini kan kebun-kebun, udah lama nggak main ke Dieng. Nah, terus pakai ini Mas, di kanan bawah ini, lihat tuh ada tuyul ini, tak pencet. Ini tuyul ini, nah dengan teknologi zaman sekarang itu, Google tuh udah bisa kemana-mana itu Mas. Jadi ini jalan ke sini gitu. Ini saya naik kangen Dieng, ya tinggal lihat ini aja, ini kan situasinya udah sana. Nah, terus Mas tambahin narasi-narasi kayak, wah ini coba bayangkan, Dieng ini suhunya sekarang 5 derajat. Wah terus kalau lagi panas-panas gini enak nih makan kentang gitu kan. Kentang Dieng. Nah terus Mas bisa cerita legenda anak gimbal, anak gembel. Nah terus kalau mau cerita objeknya, ini kita main ke objeknya. Jadi Mas setelah ini bisa utak-atik Google Maps-nya ya Mas ya? Ya, terima kasih. Nah, ini si kuning ini bisa langsung dibawa ke sini Mas. Dan dia bagusnya nih kameranya tuh 360 derajat nih kan. Ya wes cerita aja nih Candi Arjuna. Dulu ceritanya gimana, sebelahnya candi apa, Puntodewo, candi apa lah ini Mas. Dibangunnya kapan? Nah, ini uniknya candinya ini udah nggak di Banjarnegara nih, udah nggak di Wonosobo nih, Banjarnegara. Terus kita juga bisa ke Sikunir juga nih. Sikunir Dieng. Nah, ini pun juga si tuyul, nggak tahu nih ada yang pernah ngambil gambar dari sini apa enggak nih. Nah, wah, akhirnya saya lihat sunrise lagi. Wah, lewat virtual. Nah, ini kan pemandangan seperti kan yang umum kita lihat, Mas. Nah, jadi kan misalnya bisa bikin live gitu pas si Kunirnya sepi, wah saya yakin rame nih, Mas. Kata ya, nanti ya kita bantu promote juga aja di gini kita. Wah, ini orang pada dempet-dempetan nih kalau di COVID nih kena semua ini. Iya, gitu aja. Ini contoh ya saya bikin virtual tuh kayak gitu. Jadi itu untuk Mas Tafrifan ya Mas, semangat ya Mas ya. Siap. Yang selanjutnya Mas Redmi udah ini Mas siapa tadi? Yang dari Karimun ya kayaknya ya. Soalnya tadi Redmi-nya ada monggo ya. Monggo tadi betul. Saya nggak tahu dari mana? Oke, silakan Pak, silakan. Dari mana Mas? Silakan. Betul. Ya, monggo Pak, monggo. Ya, yang gimmick itu ya ini mungkin karena saya kurang jelas pertanyaannya ya tadi kan itu kan permainan kata-kata aja Mas. Jadi ya misalnya sekarang itu kan kata-kata yang lagi populer kan ya pandemi, ya new normal, ya coba aja dimainkan kata-katanya. I sama akhirnya I apa gitu.
wisata bebas ngeri di kala pandemi gitu. Nah, terus itu Mas support juga dengan apa namanya? Dengan bukti-bukti gitu. Bebas ngerinya tuh apa ya? Misalnya Mas kamarnya disemprot terus dengan desinfektan gitu. Jadi itu kayak emang marketing itu harus apa ya, harus banyak kegiatannya gitu Mas. Gak bisa kayak cuman, oh aku baru ngelakuin satu, terus udahan gitu. Gak bisa, itu kayak harus ada lanjutannya. Termasuk kalau misalnya Mas punya Instagram itu ya kalau bisa setiap hari posting gitu. Nah, nanti orang akan milih gitu kayak, oh ini postingannya oke. Dan postingannya pun juga jangan, yang tadi saya bilang ya, jangan cuma foto tok ya. Soalnya nek foto itu orang bingung loh, ya oke, apik. Terus aku kon ngopo, kayak kan banyak tuh di Instagram kayak apa namanya konten-konten apa kayak akun-akun wisata Semarang, wisata Dieng. Nah itu kan dia jualannya kan opo nggak cetok cuman majang foto-foto tok. Ternyata jualannya dia tuh emang dari foto-foto itu karena bagus-bagus fotonya, followernya banyak, dia bisa jual spot iklan kan kayak misalnya saya bersukaria mau ngiklan di wisata Semarang berapa biayanya. Soalnya yang dia jual itu followernya itu lah, sedangkan Mas ini kan bukan akun yang seperti itu toh. Mas ini kan akun jualan akomodasi toh. Jadi ya tampilkanlah foto-foto kamar gitu. Terus kayak bikin orang tuh kayak ngiler gitu, kamarnya yang bagus, yang kan saya rasa juga dari desa wisata juga ada pelatihan kayak kalau misalnya spray itu harus putih gitu ya. Terus gimana standar kebersihannya lah itu Mas foto aja terus dibilangin aja kayak lo kan nggak kalah sama hotel bintang 5 gitu ya padahal ya kan fasilitas kan emang ya gimana ya nggak ada hampir nggak ada bedanya jadi Mas harus bisa sebisa mungkin membuat keyakinan-keyakinan orang yang salah tentang desa wisata itu luntur gitu Mas. Nah ini mumpung lagi pandemi ini, inilah saatnya Mas kayak ngambil alih posisi Hotel Bintang 5 Mas. Jujur Mas, kemarin pas pandemi itu Hotel Santika di Semarang tuh Hotel Bintang 4 yang gedenya kayak gitu tutup Mas. Nah makanya jadi situasi pandemi ini tuh adalah situasi yang bisa dibilang 0-0 gitu. Jadi kayak apa Hotel Bintang 5-nya juga kesusahan, kitanya yang UMKM juga kesusahan, tapi ya inilah kesempatan kita untuk apa namanya mengambil hati para konsumen kita gitu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada waktu. Ada nih Mas. Kita masih ada waktu nih, ada pertanyaan ya. Ini dari Mas Ersyad ya, Cenderjo. Bagaimana pendapat Mas Dimas dengan bermedsos dan memanfaatkan AdSense ya? Wah ya oke banget Mas. Jadi kan emang AdSense itu kan giring, nah itulah pentingnya menulis headline itu karena apa namanya? Kalau Mas pakai AdSense gitu kan, misalnya kita ngetik nih di CC hotel di Semarang. Oh ini lagi nggak ada yang promote ya. Jadi ini saya coba ya Mas, saya cari-cari atau hotel di Jakarta ada yang promote nggak nih? Oh nggak ada ya, nggak ada yang promote nih kayaknya. Nah itu apa namanya dengan headline yang menarik itu kan soalnya oh ya materinya di-share nanti saya sampaikan ke Mas ini ya Mas Yuli ya. Jadi apa namanya Mas? Headline-nya kalau misalnya kita bikin iklan itu kan terbatas tuh spotnya lah. Itulah kesempatan Mas untuk merangkai headline-headline dengan materi yang tadi udah saya sampaikan itu Mas. Jadi mau pakai headline yang tipe question apa headline yang tipe perintah atau headline yang tipe apa. Nah, soalnya emang kita itu kan harus bisa memikat orang pada 5 detik pertama orang lihat iklan kita gitu. Jadi kayak misalnya tadi wisata bintang 5 harga kaki 5 gitu kan orang pasti kayak wah ini lihat di Google terus pasti akan diklik kan soalnya menarik gitu. Nah itulah fungsinya AdSense Mas. Jadi
kalau misalnya headline-nya nggak menarik pun ya efeknya ya nggak klik sedikit iklannya. Nah, kalau kliknya sedikit, ya kita harus evaluasi lagi. Oh, berarti ganti headline. Coba ganti headline. Kalau headline-nya tak ganti ini, efeknya apa? Jadi kita emang harus sering-sering kayak gitu, Mas. Harus sering-sering uji coba gitu. Oh, kalau misalnya ini gagal, ganti headline. Gagal, ganti headline. Gagal, ganti headline. Sampai ketemu satu yang apa namanya membuat headline-nya itu tuh bisa apa namanya menarik perhatian orang gitu, diklikin banyak orang gitu. Itu kuncinya Mas di headline itu. Makanya materi ini saya fokuskan di headline karena ya buat orang minimal berhenti di iklan kita itu emang harus menarik headline-nya. Gitu Mas, selamat mencoba ya nanti dengan AdSense, dengan headline-headline yang tadi sudah saya berikan. Oke, masih ada lagi kah? Atau mungkin ada yang mau live? Ada yang mau langsung? Kalau ada yang mau langsung, saya persilahkan. Tadi dari Dieng sudah, Candirejo sudah, dari Karimun Jawa nih. Mana Karimun Jawa? Mas David. Ada yang dari Karimun Jawa? Oke, silakan. Ini yang dari Karimun Jawa nih. Ayo. Monggo. Ada lagi. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Silahkan. Saya sambil nunggu pertanyaan, coba tak cari kira-kira ada yang pakai iklan, pakai AdSense ya. Ini masih ada satu lagi Mas Dimas nih. Oh iya. Media wisata virtual yang efektif di musim pandemi. Ya, media masih wisata. menarik nih Mas Dimas. Oh ya, oke. Virtual. Ya, ini pengalaman pribadi aja ya Mas ya. Jadi kalau untuk apa namanya media itu kan kayak yang kita pakai sekarang ada Zoom, ada Google Meeting, ada yang lagi gratis sekarang namanya Cisco Webex. Kalau saya boleh sharing itu yang paling efektif tetap Zoom itu Mas rasanya kalau buat saya loh ya pribadi. Soalnya kalau pakai Zoom itu satu kayak share-nya layarnya itu lebih gede di tengah gini. Kalau pakai Google Meeting itu dia kecil gitu Mas. Jadi kalau misalnya saya mau presentasi pun itu kan kalau misalnya udah tulisannya kecil-kecil, layarnya kecil itu kan pasti bikin kesel juga kan. Kalau Zoom itu dia layarnya lebih lebar dan dia tuh bisa ada ruang tunggunya juga. Jadi kalau bagi saya pribadi sih nyamannya tetap pakai Zoom sih Mas. Tapi nanti monggo Mas Burhan bisa uji coba sendiri. Ada Google Meeting juga, ada Google Hangouts, dan kayaknya juga dari kapasitas peserta, kalau Zoom itu kayaknya 100 maksimal ya. Jadi kalau Google Hangout itu 12. Jadi menurut saya tetap pakai Zoom paling enak, Mas.